Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang masa demokrasi parlementer dan terpimpin. Nah, kita akan melihat perkembangan ekonomi. Pada masa ini, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan ekonomi. Setidaknya, permasalahan ekonomi ini kita dapat kelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, jangka pendek, dan yang kedua, jangka panjang. Permasalahan ekonomi jangka pendek meliputi tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Kemudian jangka panjang, pertumbuhan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Inilah permasalahan ekonomi yang dihadapi pemerintah Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Kemudian, bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi? Berikut, saya menyajikan ada 5 upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, Gunting Syafruddin. Yang kedua, sistem ekonomi gerakan benteng. Yang ketiga, nasionalisasi perusahaan asing. Yang keempat, finansial ekonomi. Yang kelima, rencana pembangunan 5 tahun. Gunting Syafruddin. Apa itu Gunting Syafruddin? Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp2,5 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Jadi, nama Gunting Syafruddin ini diambil dari Menteri Keuangan, yaitu Syafruddin Prawira Negara. Upaya kedua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Gerakan benteng dimulai pada bulan April 1950, hasilnya selama 3 tahun, yaitu dari 1950 hingga 1953, lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Pasti Sobat IJS bertanya, mengapa struktur ekonomi kolonial perlu diubah menjadi struktur ekonomi nasional? Karena ternyata struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Inilah yang dicoba untuk dirubah menjadi struktur ekonomi nasional agar yang memiliki peran adalah perusahaan bangsa Indonesia. Kemudian, nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengambil alihan, penyitaan, dan penguasaan. Tahap kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi atau yang disingkat FINEK. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Namun, usulan bangsa Indonesia tidak diterima oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan finansial ekonominya. Sehingga pada tanggal 13 Februari 1956, pemerintah Indonesia membubarkan Uni Indonesia Belanda dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Rencana pembangunan 5 tahun. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 1956 hingga 1961. Demikianlah perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Sekarang mari kita lihat perkembangan ekonomi yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlementer. Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung mengatur perekonomian. Beberapa langkah yang dilakukan: pembentukan Dewan Perancang Nasional, deklarasi ekonomi, dan devaluasi mata uang rupiah. Pembentukan Dewan Perancang
perancang nasional. Pelantikannya dilakukan secara resmi oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1959. Kemudian pada 26 Juli 1960, Depernas atau Dewan Perancang Nasional berhasil menyusun sebuah rancangan undang-undang pembangunan nasional sementara berencana untuk tahun 1961 hingga 1969. Kemudian pada tahun 1963, Depernas mengganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Kemudian yang berkaitan dengan devaluasi mata uang, tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Apa itu devaluasi mata uang? Yaitu menurunkan nilai mata uang. Ini terjadi pada tanggal 24 Agustus 1959. Pemerintah melakukan devaluasi nilai mata uang. Misalnya, nilai mata uang Rp1.000 diturunkan menjadi nilai Rp100. Untuk mata uang Rp500 diturunkan menjadi Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Lagi-lagi, ini bertujuan untuk memperbaiki keuangan dan perekonomian negara. Kemudian, deklarasi ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi di Jakarta. Deklarasi ekonomi merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama deklarasi ekonomi adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Mengingat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan dari luar negeri, maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi berdikari, berdiri di atas kaki sendiri.